penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Fungsi piramida penduduk sendiri yaitu untuk mengetahui jumlah penduduk, untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, usia produktif dan non-produktif, serta meramalkan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Jenis-jenis piramida penduduk. Jenis atau bentuk piramida penduduk berbeda-beda di setiap wilayah atau negara. Meskipun bentuknya berbeda-beda, pada dasarnya piramida penduduk dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, piramida ekspansif. Piramida ini dikenal juga dengan sebutan piramida penduduk segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Setiap jenis piramida pasti punya karakteristik masing-masing. Nah, karakteristik dari piramida ekspansif yaitu sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, pertumbuhan penduduk sangat cepat, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, rasio ketergantungan besar, sebagian besar ditemukan di negara-negara berkembang. Contoh negara dengan piramida ekspansif yaitu seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, India, Mesir, Brazil, dan lain sebagainya. Piramida konstruktif. Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik. Karakteristik piramida penduduk konstruktif yaitu jumlah penduduk umur muda sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, perlambatan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua, rasio ketergantungan rendah, menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif bekerja. Contoh negara dengan piramida penduduk konstruktif yaitu seperti Jepang, Swedia, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Swiss, Singapura, dan negara maju lainnya. 3. Piramida stasioner. Piramida stasioner berbentuk granat atau segi empat. Piramida stasioner mirip dengan piramida konstruktif. Pada piramida stasioner, semua kohort kira-kira berukuran sama, kecuali yang tertua. Karakteristik dari piramida stasioner yaitu angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduknya kecil. Rasio ketergantungan hampir nol. Terjadi di beberapa negara maju. Contoh negara dengan piramida stasioner yaitu seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan Inggris. Piramida penduduk dalam realitas tidak pernah mulus, dalam arti selalu mengandung beberapa tonjolan atau cekungan yang mencolok. Keadaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. 2 di antaranya yang penting adalah migrasi dan tingkat serta pola kematian menurut umur dan jenis kelamin. Selanjutnya kita akan melihat piramida penduduk Indonesia dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama, piramida penduduk tahun 1961. Pada tahun 1961, bentuk piramida mulai melebar di bagian bawah dan runcing pada bagian atas. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kondisi ini telah menyebabkan penumpukan penduduk di bawah usia 15 tahun, sehingga di kedua periode tersebut, porsi penduduk muda ini lebih dari 40% total populasi. Namun di sisi lain, fenomena tersebut juga melahirkan kondisi permajaan. Yang kedua, piramida penduduk tahun 1971. Pada tahun 1971, bentuk piramida melebar di bagian bawah dan lebih runcing di bagian atas. Seiring dengan bertambahnya waktu, bentuk piramida semakin cembung di tengah, yang berarti proporsi penduduk muda semakin berkurang, sedangkan proporsi penduduk dewasa semakin meningkat.
Bagian atas piramida yang sedikit melebar menunjukkan semakin banyaknya proporsi penduduk lanjut usia atau umur 65 tahun ke atas. Perubahan struktur umur penduduk sangat terkait dengan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah menunjukkan tingginya tingkat kelahiran, sedangkan bagian atas yang lebih runcing menunjukkan tingginya tingkat kematian. Bentuk piramida yang semakin cembung di bagian tengah dan melebar di bagian atas menunjukkan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang semakin menurun. Yang ketiga, piramida penduduk tahun 1980. Pada piramida penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda terlihat lebih besar, yang berarti angka kelahirannya tinggi dan tingkat kematian bayinya rendah. Piramida ini menunjukkan penduduk suatu wilayah berada dalam keadaan tumbuh. Yang keempat, piramida penduduk tahun 1990. Pada tahun 1990 dikatakan bahwa penduduk Indonesia memiliki ciri penduduk dengan intermediat atau menengah, ataupun terlihat masih mempunyai ciri penduduk agak ekspansif walaupun cenderung mulai konstruktif. Hal itu ditandai dengan masih melebarnya bidang pada kelompok umur muda, mulai bertambahnya bidang pada kelompok usia produktif, dan makin melebarnya bidang pada kelompok usia lanjut. 5. Piramida penduduk tahun 2000. Pada piramida penduduk tahun 2000 terlihat penduduk usia 0-4 tahun hingga 15-19 tahun relatif lebih banyak dibandingkan usia 20-24 tahun dan semakin runcing ke atas. Ini menunjukkan tingginya angka kelahiran usia muda dan angka kematian saat semakin berusia lanjut pun juga meningkat. 6. Piramida penduduk tahun 2010. Bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 2010 termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda yang berarti angka kelahiran cukup tinggi. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah menunjukkan tingginya tingkat kelahiran, sedangkan bagian atas yang lebih runcing menunjukkan tingginya tingkat kematian. 7. Piramida penduduk tahun 2020. Pada piramida penduduk Indonesia tahun 2020 terlihat jumlah usia muda hingga usia produktif relatif seimbang. Ini menunjukkan mulai terkendalinya angka kelahiran. Angka kematian usia produktif menurun. Akan tetapi, angka kematian usia lanjut meningkat. Kesimpulan yang kita dapatkan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa sejalan dengan bertambahnya waktu, maka penduduk usia muda tersebut akan terus tumbuh. Pertumbuhan ini dilalui secara bertahap, sehingga pada suatu negara yang pada awalnya memiliki struktur penduduk muda yang jumlah penduduknya sebagian besar penduduk berusia muda, dan oleh karena suatu hal yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk menurun, akan membuat struktur penduduk suatu negara tersebut dalam pertumbuhannya akan menjadi didominasi oleh penduduk usia menengah ataupun usia dewasa pada suatu waktu, seperti pada negara Indonesia yang menurut sensus penduduk tahun 1971 didominasi oleh penduduk usia muda, dan menurut sensus penduduk tahun 2010 median umur penduduk Indonesia tahun 2010 dan 27,2 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia termasuk kategori menengah atau intermediate.